Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar bahasa Indonesia lagi. Masih di teks berita, di bab teks berita, kelas 8 semester ganjil, bab pertamanya yaitu teks berita. Baik, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, tetapi karena waktunya terbatas, hanya 15 menit, jadi Ibu akan usahakan untuk menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa cukup waktunya ya. Baik. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Beritanya itu yang membanggakan dan memotivasi yang kalian dengar atau baca. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian kalian harus bisa menyimpulkan isi dari beritanya. Tentunya beritanya harus yang membanggakan dan memotivasi ya. Baik. Nah, di bab kali ini, di bab teks berita, ada 4 materi pokok atau submateri yang menjadi materi yang intinya yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu unsur-unsur teks berita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu yang adik Simba ya. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita itu berarti kita membuat rumusan yang ringkas. Kemudian yang ketiga, struktur teks berita. Struktur itu sistematika atau susunan. Jadi sebuah teks itu memiliki susunan atau sistematika agar menjadi sebuah teks yang rinci, yang padu begitu. Yang keempat, kebahasaan teks berita atau ciri bahasa dari teks itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu memiliki sebuah kata-kata mutiara atau kalimat motivasi. Semoga bisa kalian cermati dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan masing-masing ya. Ini pesan dari Imam Syafi'i. Kalimatnya yaitu, jika kamu memiliki sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya, karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan meninggalkannya sangat mudah. Maksudnya, ketika kalian memiliki seorang teman dekat atau sahabat yang selalu mengajak kepada hal-hal yang baik, yang kebaikan, selalu mengajak sholat berjamaah, mengaji, mengerjakan tugas bersama, saling menyemangati, begitu, saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik. Jangan ditinggalkan teman yang seperti itu atau sahabat yang seperti itu, tapi harus digenggam erat tangannya. Jangan ditinggalkan, karena itu seperti alarm untuk kita. Jadi kita juga bisa memotivasi diri kita sendiri begitu, supaya memiliki sahabat yang baik seperti itu. Oke, lanjut. Nah, materi yang pertama itu yang kemarin sudah kita pelajari, itu tentang unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita itu yang adik Simba ya, yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian selanjutnya, nah, mohon maaf ini gambar Ibu diputar-putar terus ya, karena nanti tampilannya tidak terlihat. Nah, kemarin Ibu menggunakan gambar yang ini, pasti kalian masih ingat. Nah, Ibu sengaja menggunakan karakter tokoh Simba di film Lion King supaya kalian mudah mengingatnya. Materi unsur-unsur teks berita itu Simba, Lion King, The Lion King. Oh iya, adik Simba gitu. Nah,
Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kemarin juga Ibu sudah memberikan teks berita yang ini ya, yang aktual, yang sedang hangat. Kemarin itu berita yang sedang hangat itu berita tentang Indra Rudiansyah. Jadi Indra Rudiansyah adalah mahasiswa S3 yang sedang berkuliah di Oxford, di Inggris. Kemudian tergabung dalam sebuah tim riset untuk membuat vaksin AstraZeneca. Nah, adik Simba yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, pertanyaan inti modal untuk kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya. Pokok-pokoknya itu yang ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa yang diberitakan atau peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kapan, waktunya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, alasannya apa, dan bagaimana prosesnya sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Ya, lanjut. Nah, kemarin kita juga sudah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dari berita Indra Rudiansyah ini, dan sudah Ibu jelaskan juga di video. Ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan unsur-unsur teks beritanya, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang kedua yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyimpulkan isi berita. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui atau sudah memahami apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Mungkin kalian pernah mendengar kata kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi ketika kita membaca sebuah teks yang panjang atau paragraf, kita membuat kesimpulan berupa kata-kata yang singkat dari sebuah uraian itu, yang tadinya panjang satu teks menjadi hanya beberapa kalimat, yang tadinya satu paragraf menjadi hanya beberapa kalimat gitu. Nah, kesimpulan dari teks berita itu di dalamnya harus ada unsur-unsur berita. Yang tadi sudah Ibu katakan, unsur-unsur teks berita itu menjadi modal. Jadi yang paling pertama harus kita lakukan itu mengidentifikasi dulu, mencari tahu dulu unsur-unsur teks beritanya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan unsur-unsur beritanya, kemudian kita menyusunnya menjadi sebuah rumusan yang lebih ringkas. Jadi kalimat-kalimat yang ini, yang jawaban-jawaban ini ya, yang riset vaksin AstraZeneca, Universitas Oxford, 20 Januari 2020, disusun atau dirangkai menjadi sebuah kalimat atau beberapa kalimat kesimpulan, begitu, yang mewakili keseluruhan isi teksnya. Nah, Ibu sudah contohkan di sini. Ini adalah sebuah kesimpulan dari teks berita Indra Rudiansyah ya, yang hasilnya itu didapatkan dari jawaban-jawaban yang ini. Nah, yang ini. Kesimpulannya, Indra Rudiansyah merupakan salah seorang anak bangsa yang tergabung dalam tim Jenner Institute untuk melakukan riset vaksin AstraZeneca. Riset tersebut dilakukan di Universitas Oxford, Inggris, sejak 20 Januari 2020. Alasan dilakukan riset tersebut yaitu karena terjadinya pandemi COVID-19 sehingga banyak orang membutuhkan vaksin. Nah, Indra Rudiansyah yang sedang berkuliah di Oxford ini akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam tim dengan tugas menguji antibody respons pada relawan yang sudah divaksin. Nah, ini adalah kalimat kesimpulan dari teks berita yang begitu panjangnya yang ini. Nah, yang ini. Dari teks yang panjang ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang hanya satu paragraf.
gitu ya. Jadi itu cara untuk membuat sebuah kesimpulan dari teks berita. Yang pertama, baca dulu teksnya dengan teliti sampai akhir. Yang kedua, dicari unsur-unsur teks beritanya yang adik simba. Kemudian jawaban dari adik simba itu dirangkai menjadi sebuah kesimpulan. Jadi ada 3 langkah ya. Gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Ibu akan mengirimkan sebuah rekaman suara. Isinya itu berita yang baru. Nah, ibu sengaja tidak menampilkan teks beritanya supaya melatih kemampuan menyimak kalian. Jadi, teks berita ini hanya dibacakan oleh ibu di rekaman suara. Kemudian kalian simak baik-baik dengan teliti, dengan seksama. Kemudian dianalisis unsur teks beritanya yang adik simbanya, dicari tahu dari rekaman suara itu. Setelah dianalisis unsur teks beritanya, baru dibuat kesimpulannya. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti dibaca saja pesan yang ada di grup WA. Nanti ibu akan mengirimkan redaksi soalnya dan rekaman suaranya. Baik, tugas dikumpulkan hari Kamis, jangan lupa ya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, masih di bab teks berita. Minggu depan kita akan belajar struktur teks berita, insya Allah ya. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.